Sakti, kita kan baru melalui malam pergantian tahun. Kalau kamu gimana nih? Kemarin itu ada nggak tradisi khusus waktu kamu sama keluarga merayakannya gitu? Oke, kalau saya sendiri sebenarnya tidak merayakan pergantian tahun, tapi memang kalau memang lagi keluarga libur, teman libur, ya kita kumpul-kumpul aja sih. Bisa keluar kota atau keluar negeri, kalau budgetnya emang cukup ya. Iya juga ya Sakti ya. Kalau kamu gimana? Kalau saya ya, saya tuh lebih sukanya tuh liburan dong. Refreshing gitu sambil menjelajah Indonesia. Karena memang banyak banget yang bisa kita kulik kan. Apalagi potensi wisata kita tuh sebenarnya banyak banget. Tapi ada sayangnya nih Sakti. Sebenarnya tuh ada beberapa tempat yang kurang terawat, bahkan belum dikenal orang gitu. Bahkan juga oleh orang Indonesia sendiri. Tak terasa pergantian tahun telah tiba dan berlibur jadi salah satu cara untuk merayakannya. Apalagi di hingga awal tahun, sekolah dan sejumlah kantor meliburkan karyawannya. Tak heran jika antrean panjang jadi pemandangan biasa di beragam tempat hiburan hingga bandar udara. Kira-kira untuk mengisi libur pergantian tahun, mereka pergi kemana ya? Lebih suka di dalam negeri sih ya Mbak ya. Biasanya kan ke paling deket lah ya di Indonesia ya Singapura gitu kan. Iya saya suka keluar negeri, tepatnya ke Singapura. Kalau saya sih lebih suka dalam negeri ya. Biasanya saya ke Bangka Belitung. Kenapa ya mereka memilih merayakan pergantian tahun dengan berlibur keluar kota atau keluar negeri? Negaranya itu bersih, nyaman, tempatnya juga indah. Pusat belanja kali ya kalau di sana, karena kan sana paling pusatnya di sana kan, pusat pembelanjaan gitu kan. Apalagi kalau kita kan biasanya kalau cewek apalagi suka shopping gitu kan. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur di akhir tahun tak lepas dari gencarnya beragam promo wisata. Mulai dari biro perjalanan, hotel hingga maskapai penerbangan berlomba memberikan beragam penawaran dengan harga terjangkau. Apalagi jika pemesanan untuk paket wisata dilakukan dari jauh-jauh hari. Tak heran jika tren berlibur terus meningkat tiap tahunnya. Peningkatannya cukup pesat untuk tahun ini, mencapai peningkatan bisnis incoming kami itu kurang lebih bisa mencapai hampir 45% tahun ini. Variasi tempat-tempat kunjungan juga lebih banyak tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kelihatannya wisatawan mancanegara sudah juga banyak mengetahui tempat-tempat wisata yang baik di Indonesia ini, yang mungkin sebelumnya belum dipromosikan tapi sekarang sudah menjadi terkenal. Indonesia memang kaya akan potensi wisata alam yang bisa menarik turis mancanegara. Hingga Oktober 2014, Indonesia dikunjungi oleh hampir 8 juta wisatawan asing. Namun angka ini masih kalah jauh dengan jumlah turis asing di negara tetangga seperti Thailand yang didatangi 27 juta turis asing tiap tahunnya. Saat ini Indonesia berada di urutan ke-70 dari 140 negara destinasi wisata dunia. Hal ini terjadi karena objek wisata Indonesia masih memiliki sejumlah hambatan. Yang lemah kita itu 3, tourism infrastructure, ICT infrastructure, dan health and hygiene. Tiga-tiganya harus kita perbaiki. Tiga-tiganya sedang kita lakukan sekarang. Namun yang paling mudah dan relatif murah adalah ICT infrastructure. Dan ini sedang saya lakukan. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia menargetkan peningkatan turis asing sebanyak 20 juta orang hingga 2019. Untuk mencapainya, mulai 1 Januari 2015, pemerintah membebaskan visa masuk bagi 5 negara, yakni China, Rusia, Korea, Jepang, dan Australia. Untuk 5 negara yang saya sebut tadi, itu bebas visa. Tujuannya apa? Pertama, untuk meningkatkan pelayanan. Orang mudah dan murah datang ke Indonesia. Saya paham, kita akan kehilangan $25 orang bayar visa, tetapi ingat orang datang ke Indonesia, expense-nya dia itu $1.200 per kunjungan.
Jadi kita hilang 25, kita dapat 1.200. Upaya mempopulerkan wisata dalam negeri juga dilakukan Amala Vesta Widaranti lewat situs liburanlokal.com. Mulai berwisata sejak usia 3 tahun, Vesta sudah menginjakan kaki di hampir seluruh negara di dunia. Namun bagi Vesta, tak ada yang bisa mengalahkan keindahan alam Indonesia. Betulnya kalau memang kita tipe orang yang menyukai alam, Indonesia adalah tempat yang paling tepat untuk kita jalan-jalan atau berlibur. Karena bagi saya, secara alam Indonesia ini sangat menarik dan terbukti orang-orang dari luar negeri pun sudah mengakuinya. Terutama kalau kita berbicara tentang underwater. Apalagi kalau langsung kita narrow down ke Coral Triangle. Lewat tulisannya, Vesta berbagi informasi seputar tempat wisata lokal yang belum banyak mendapat sorotan. Indonesia itu kan luas, banyak sekali tempat-tempat terpencil yang bagus. Yang kadang-kadang mereka nggak tahu, ternyata akses ke tempat ini tuh cukup gampang sebetulnya. Nah, mereka masih membandingkan juga yang kedua adalah harga perjalanannya sendiri gitu. Dan di sini saya sering merasa bahwa kurang adil jika membandingkan contohnya tiket ke Raja Ampat dengan tiket ke Hong Kong gitu. Karena bagi saya tujuan liburannya sudah totally different. Lewat upayanya, Vesta tergolong sukses ajak pelancong lain menjelajahi Nusantara. Namun, agar popularitas wisata Indonesia bisa kian berkibar, harus didukung oleh pelancong dalam negeri. Digital promotion. Jadi karena terutama anak-anak muda itu sudah menggunakan digital media. Dan kalau kita tanya juga customer kita, wisman kita itu 70% dia tahu Indonesia dari internet, dari digital media. Oleh karenanya kita akan membangun promosi yang menggunakan digital media. Anak-anak muda mengirimkan karyanya. Jadi seperti di sini juga ada city jurnalis, di sana adalah traveler jurnalis, dia boleh kirim ke kita dan akan kita beri hadiah. Saat ini pariwisata menyumbang 10% pendapatan negara. Selain itu, sektor wisata juga bisa membuka lahan pekerjaan bagi penduduk setempat. Asalkan dikelola secara bertanggung jawab, mendukung wisata lokal membawa banyak manfaat. Sesekali berpelesir ke negara lain boleh saja, tapi ingat, Indonesia juga kaya akan pemandangan indah dan budaya yang beragam. Jadi jangan lupa masukkan rencana liburan lokal ya di tahun ini. Novita Sari, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.